Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andra Sana dengan NIM 140 dari kelompok 1 pada 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi praktikum fisiologi reproduksi organisme aktif yang berjudul tentang induksi hormonal dan disosiasi dalam fisiologi reproduksi organisme aktif. Nah, materi ini sangat penting untuk dipahami karena dalam praktik budidaya tidak semua ikan dapat menjadi secara alami sehingga diperlukan intervensi untuk melakukan keberhasilan suatu reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian hormon. Apa sih hormon itu? Hormon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan disekresikan ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh. Hormon bekerja secara spesies pada organ tertentu dengan cara mengatur aktivitas sel dan jaringan. Dengan demikian, hormon sebagai pengendali utama dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh termasuk dalam mengatur sistem reproduksi pada ikan. Hormon memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, untuk mengatur pertumbuhan yaitu mendukung perkembangan, ukuran dan struktur tubuh. Yang kedua, mengatur metabolisme yaitu proses kimia dalam tubuh yang berkaitan dengan penggunaan energi. Yang ketiga, mengatur proses yaitu pematangan donat hingga terjadinya proses pemijahan. Fungsi reproduksi menjadi sangat penting karena menentukan keberhasilan reproduksi benih. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi berdasarkan cara kerjanya. Klasifikasi hormon terbagi menjadi dua, hormon umum dan hormon lokal. Yang pertama, hormon itu umum. Hormon umum yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan bekerja pada organ yang jauh lebih melalui aliran darah. Dan yang kedua, hormon lokal itu hormon yang bekerja di sekitar tempat sekresinya tanpa melalui aliran darah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hormon dapat bekerja jauh lebih sistematik maupun secara lokal sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah menjelaskan tentang klasifikasi hormon, selanjutnya akan dibahas mengenai jenis hormon yang digunakan pada ikan. Hormon pada ikan yang biasa digunakannya yang digunakan ada dua, yaitu ada apaprin dan VAOD. Apaprin merupakan hormon pemijahan komersial yang mengandung analog hormon pelepas gonadotropin yang dikombinasikan ikan dengan penghambat dopamin. Hormon ini bekerja merangsang pelepasan hormon LH atau luteinizing hormon yang berfungsi untuk mempercepat pematahan air gonad dan merangsang proses ovulasi atau pemijahan pada ikan. Nah, dalam praktik budidaya apaprin sudah digunakan karena apaprin ini lebih praktis dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dalam proses pemijahan. Selain apaprin juga terdapat hormon yang digunakan yaitu ODE. ODE merupakan hormon yang digunakan untuk menstimulasi perkembangan dan pematahan ikan. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kesiapan reproduksi sehingga proses pemijahan dapat berlangsung lebih cepat. Penggunaan ODE ini biasanya dilakukan sebelum tahap pemijahan sebagai bentuk persiapan agar induk ikan dalam kondisi matang gonad. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar hipofisa sebagai pusat pengendali hormon. Apa sih hipofisa itu? Kelenjar hipofisa merupakan organ endokrin utama pada ikan yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai hormon penting. Hormon yang dihasilkan antara lain gonadotropin dan hormon pertumbuhan. Kelenjar ini berperan dalam mengatur reproduksi pertumbuhan dan metabolisme serta bekerja sebagai pusat pengendali sistem hormonal dalam tubuh ikan. Oleh karena itu, hipofisa memiliki peran yang sangat penting dalam proses reproduksi. Dalam teknik hipofilisasi diperlukan 9 hormon dari donor yang akan dijelaskan berikut ini. Dalam teknik hipofilisasi, kelenjar hipofisa diperoleh dari ikan donor dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada homoplastik. Homoplastik yaitu berasal dari spesies ikan yang sama seperti ikan nila, ikan lele, ikan salmon. Dan yang kedua ada heteroplastik. Heteroplastik ini ikan yang berbeda dengan resisten. Jadi seperti contohnya ikan nila, ikan salmon, ikan lele, ikan mas, ikan nila gitu. Dan yang ketiga ada universal. Universal itu spesies tertentu yang dapat digunakan secara luas. Lalu pemilihan donor yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan proses induksi hormon. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai titik dan metode induksi hormon. Titik induksi terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada intramuskular. Penyuntikan ini biasanya langsung disuntikan ke jaringan otot ikan. Metode ini mudah dilakukan dan hormon cepat bergerak, namun dapat menyebabkan kerusakan jaringan otot jika dilakukan berulang. Metode kedua adalah intraperiodontal, yaitu penyuntikan ikan yang ke dalam rongga perut pada bagian abdomen, dekat anus atau sirip perut. Metode ini memiliki risiko kerusakan otot yang lebih kecil, namun memiliki ketelitian karena berpotensi melukai organ dalam. Kedua metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam praktik budidaya. Selain itu, terdapat dampak metode lain yang dapat digunakan seperti intracranial
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasana dengan NIM C140 124 12005. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sekretarial dan identifikasi gonad melalui mikroskop. Ikuti keseruan video kali ini. Praktikum diawali dengan menyiapkan 3 ekor nila berukuran 4 cm. Selanjutnya ikan dibedah dari bawah kepala membentuk huruf T untuk memotong dan mengeluarkan organ yang ada di dalam perut ikan. Cara hati-hati agar organ reproduksi atau gonadnya dapat terlihat jelas. Setelah itu, rongga tubuh terbuka, organ dalam seperti usus dan jaringan lainnya disingkirkan atau dikeluarkan untuk mempermudah identifikasi gonad. Gonad yang telah terlihat kemudian diambil menggunakan alat bantu tusuk gigi atau pinset kecil secara hati-hati. Tapi disarankan menggunakan tusuk gigi agar mempermudah pengambilannya. Setelah itu, gonad yang telah diambil selanjutnya diletakkan di atas kaca objek atau preparat. Setelah itu, gonad kemudian dicacah di atas kaca objek untuk memperjelas struktur jaringan. Setelah itu ditambahkan larutan pewarna menggunakan asetokarmin untuk memperjelas bagian sel dan struktur gonad. Nah, preparat yang sudah dikasih pewarna kemudian ditutup menggunakan kaca penutup atau cover glass agar sampel rata dan mudah diamati. Selanjutnya, preparat diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10. Pengamatan dilakukan untuk mengidentifikasi jenis gonad sehingga dapat ditentukan apakah ikan nila tersebut berjenis kelamin jantan atau betina. Menurut Zhong et al. 2025, penggunaan metode pewarnaan asetokarmin turut mendukung keberhasilan analisis karena mampu menampilkan perbedaan yang jelas antara inti sel dan kotoran. Matriks ekstraseluler yang terwarnai tampak lebih cerah sehingga struktur jaringan lebih mudah diamati. Proses identifikasi jaringan dapat dilakukan secara lebih akurat melalui metode tersebut. Nah, menurut Fisha et al. 2024, ikan nila dilakukan pengamatan gonad karena ukuran ikan yang masih relatif kecil belum memungkinkan perbedaan secara morfologis. Nah, metode ini mempermudah visualisasi sel reproduksi sehingga perbedaan antara jaringan gonad jantan dan betina dapat diamati secara jelas. Ini merupakan literatur yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Rasana dengan NIM C140 124 12005. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengecekan kualitas sperma dan kriopreservasi. Praktikum yang dilakukan yaitu seperti pengambilan sampel sperma, lalu dimasukkan ke mikrotub, lalu penambahan DMSO sebanyak 10% setara dengan 10 ml, lalu telur 9% setara dengan 81 ml, lalu setiap penambahan bahan dihomogenkan agar tercampur sempurna, lalu kemudian diekuilibrasi di dalam kulkas selama 3-5 menit di suhu 4-5 derajat, lalu free freezing dengan uap N2 cair suhu di minus 79 derajat selama 3-5 menit, lalu freezing menggunakan N2 cair di minus 196 derajat Celcius selama 3-5 menit, lalu lakukan thawing untuk pencairan kembali menggunakan water bath 27 derajat Celcius selama 30 menit. Berdasarkan hasil praktikum, kriopreservasi menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa yang terlihat pada motilitas dan viabilitas. Motilitas spermatozoa mengalami penurunan dari skala 3 menjadi 2 setelah kriopreservasi, yang menunjukkan bahwa pergerakan spermatozoa menjadi lebih lambat dan kurang aktif. Menurut Devi et al. 2019, viabilitas menunjukkan bahwa jumlah spermatozoa hidup masih lebih dominan dibandingkan spermatozoa mati, sehingga kerusakan sel belum terjadi secara menyeluruh. Penilaian mortalitas dilakukan berdasarkan kategori pergerakan spermatozoa untuk mempermudah analisis kualitas sperma, karena mortalitas berhubungan erat dengan kemampuan fertilisasi spermatozoa dalam mencapai ovum. Lalu menurut Rohmah et al. 2020, penggunaan larutan Rigen sebagai pengencer menghasilkan kondisi berbeda dibandingkan NaCl, sehingga dapat memengaruhi stabilitas dan daya tahan spermatozoa selama pengamatan, serta menunjukkan bahwa pemilihan media pengencer menjadi faktor penting dalam mempertahankan kualitas sperma.
Nah, lalu menurut Zhang et al. 2023, perbandingan antar sampel menunjukkan bahwa sperma dengan kualitas awal tinggi memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan sampel berkualitas rendah setelah proses kriopreservasi. Kualitas lingkungan pemeliharaan ikan berpengaruh terhadap stabilitas fisiologi sperma sebelum dilakukan pengambilan sampel. Nah, lalu menurut Zoral et al. 2018, perbedaan respons spermatozoa terhadap proses pembekuan menunjukkan bahwa cryopreservation tidak berfungsi untuk meningkatkan kualitas sperma. Ini merupakan jurnal yang saya gunakan.